Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada video kali ini mengenai persamaan diferensial, kita akan membahas mengenai persamaan diferensial linear orde 1, yaitu dengan menggunakan metode faktor integral, dan PD Bernoulli, yaitu menggunakan metode substitusi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai PD terpisahkan dan juga PD eksak. Sedangkan pada bagian ini, kita akan membahas mengenai PD linear orde 1 dan PD Bernoulli. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai metode faktor integral. Ini adalah bentuk umum dari PD linear orde 1, yaitu dy per dx ditambah dengan pxy, itu sama dengan X. Metode faktor integral ini kita gunakan apabila persamaan diferensial tersebut tidak dapat kita menyelesaikan dengan menggunakan pemisahan variabel seperti itu. Langkahnya adalah kita akan menentukan faktor integralnya terlebih dahulu. Faktor integralnya yaitu dengan menggunakan rumus E pangkat integral dx. Lalu bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Langkah-langkahnya yang pertama yaitu dengan mengalihkan kedua ruas persamaan diferensial dengan faktor integral. Yang kedua yaitu dengan menyatakan ruas kiri sebagai bentuk turunan suatu fungsi. Dan yang langkah terakhir yaitu dengan mengintegralkan kedua ruas sehingga nantinya akan diperoleh solusinya. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial dy per dx ditambah y sama dengan x. Langkah pertama yaitu kita menentukan faktor integralnya terlebih dahulu. Ingat kembali rumusnya tadi bahwa faktor integral itu adalah E pangkat integral px dx, di mana di sini P-nya adalah 1 dan X-nya adalah X itu sendiri. Maka faktor integralnya akan kita peroleh integral dari 1 dx itu sama dengan E pangkat X. Setelah itu kedua ruas persamaan ini kita kalikan dengan faktor integralnya, maka akan diperoleh seperti ini. Jadi E pangkat X ini kita kalikan ke persamaan awal tadi, yaitu diperoleh E pangkat X dy per dx ditambah dengan Y E pangkat X sama dengan X E pangkat X. Bentuk ini akan sama dengan bentuk yang sebelah kanan ya. D per dx dari Y E pangkat X sama dengan X E pangkat X. Kenapa bisa seperti itu? Ingat kembali mengenai turunan perkalian dua buah fungsi. Jadi kita misalkan di situ turunan dari U kali P itu sama dengan U P aksen ditambah dengan U aksen P. Nah, jika kita lihat tadi di jawaban kita, bentuk E pangkat X dy per dx ini kan sama dengan Y aksen ya. Jadi bentuk ini itu akan sama dengan E pangkat X Y aksen ditambah dengan E pangkat X Y. Nah, bentuk ini sendiri kita asosiasikan seperti yang di atas, maka itu akan sama dengan turunan dari E pangkat X Y. Nah, itu sendiri adalah sama dengan D Y E pangkat X turunkan terhadap dx. Selanjutnya seperti apa? Selanjutnya kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kita integralkan kedua ruas. Kita integralkan kedua ruas, kita kalikan dx ya, kita integralkan, maka akan diperoleh Y E pangkat X itu sama dengan integral X E pangkat X dx. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, untuk integral X E pangkat X ini kalian gunakan integral parsial ya. Sehingga nanti akan diperoleh hasilnya adalah X E pangkat X dikurang dengan E pangkat X ditambah E. Kedua ruas kita akan sederhanakan, di mana dengan kedua ruas itu kita sama-sama bagi dengan E pangkat X, sehingga diperoleh solusi umumnya adalah Y sama dengan X dikurang 1 ditambah dengan C E pangkat X. Saya punya contoh 2, tadi adalah solusi umum, sekarang ada soal lagi, di mana di sini ada nilai awal. Jadi dia memenuhi nilai awal Y0 sama dengan 2. Caranya sama. Jadi bentuk yang pertama ini kita akan cari faktor integralnya. Jadi ingat kembali, ini adalah rumus dari faktor integral, berarti Px-nya adalah negatif 1.
Berarti faktor integralnya adalah E pangkat integral min dx. Itu sama dengan E pangkat min x. Selanjutnya, kedua ruas dari persamaan diferensial tadi kita kalikan dengan E pangkat negatif x. Maka akan diperoleh seperti ini. E pangkat negatif x dy per dx ditambah dengan y E pangkat negatif x sama dengan E pangkat x. Nah, ingat kembali tadi kita gunakan bentuk dari turunan. Ini itu akan sama dengan bentuk seperti ini. Terus bagaimana langkah selanjutnya adalah kita integralkan. Jadi tinggal diintegralkan saja. Perhatikan ya, di sini tadi E pangkat di sini E pangkat x, karena kalau E pangkat 2x dikalikan dengan E pangkat min x kan hasilnya jadi E pangkat x. Setelah kita integralkan, kita akan peroleh nilainya y E pangkat min x sama dengan E pangkat x plus c. Kita bisa sederhanakan menjadi y sama dengan, jadi kedua ruas kita sama-sama bagi dengan E pangkat min x, sehingga diperoleh y-nya itu adalah E pangkat 2x ditambah dengan c kali dengan E pangkat x. Apakah sudah selesai? Kita belum ya, ini kita substitusikan tadi nilai awalnya, ada syarat awalnya yaitu y0 sama dengan 2. Jadi ini adalah bentuk solusi umumnya tadi, tinggal kita substitusikan saja. Oke, jadi kita substitusikan, diperoleh nilai C-nya sama dengan 2. Kalau sudah, tinggal kembalikan lagi ke atas, ke persamaan solusi umumnya, C-nya diganti jadi 2, sehingga diperoleh solusi khusus, yaitu Y sama dengan E pangkat 2X ditambah dengan 2E pangkat X. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan diferensial Bernoulli. Jadi di sini ini adalah bentuk umum dari persamaan diferensial Bernoulli, yaitu dy per dx ditambah dengan px y itu sama dengan px dikali y pangkat n. Perhatikan, jadi kalau misalnya n-nya di sini itu 0, maka pd ini masuk ke persamaan linier ya. Dan kalau n-nya itu sama dengan 1, maka PD tersebut bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan dengan metode terpisahkan. Nah, bagaimana jika n-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1? Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita nyatakan atau substitusikan nilai P itu sama dengan Y pangkat 1 min N. Setelah itu kita nyatakan persamaan tersebut, diperoleh nanti PD linier. Bentuk PD linier orde 1 yang berbentuk dV per dx ditambah dengan 1 dikurang N dikali dengan Pxt ditambah dengan 1 min N Px. Nah, yang langkah terakhir adalah kita tinggal menyelesaikan PD linier orde 1 tersebut dengan menggunakan faktor integral. Berikut contoh soalnya ya, supaya lebih memudahkan. Tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial dy per dx dikurang dengan y sama dengan e pangkat x dikali y kuadrat. Kalian ingat kembali bentuk umum persamaan Bernoulli tadi. Nah, kalian perhatikan di sini berarti nilai p-nya itu adalah negatif px ya, adalah negatif 1. Kemudian px-nya sendiri itu adalah e pangkat x dan n-nya sendiri adalah 2. Tinggal masukkan tadi faktor integral. Kita nyatakan ke V sama dengan Y pangkat 1 min N. N-nya tadi dapat 2, maka V-nya itu adalah Y sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya kita turunkan, jadi yang persamaan ini kita turunkan terhadap, kita turunkan yang V-nya, itu akan jadi dV per dx, turunkan terhadap X ya. Kemudian yang ini juga kita turunkan biasa saja, maka kita akan memperoleh negatif Y pangkat min 2 dy per dx. Nah, selanjutnya ini kita balik, jadi yang kita cari adalah dy per dx, berarti kan dy per dx itu sama dengan 1 per min y pangkat negatif 2 ya. Karena 1 per pangkat min, kita naikkan ke atas, maka dia akan jadi positif, itu akan menjadi negatif y pangkat 2 dt per dx. Kalian perhatikan kembali tadi kita sudah memisalkan bahwa mendapatkan bahwa V itu sama dengan Y pangkat negatif 1.
Berarti kalau kita mencari V itu sendiri, itu sama dengan 1 per V. 1 per V itu sendiri sama dengan V pangkat negatif 1. Nah, kalau sudah, berarti yang ini kita ganti nilainya. Nah, dy per dx itu kan tetap. Nah, si y-nya tadi, y-nya itu kita ganti jadi V pangkat negatif 1. V pangkat negatif 1 dikuadratkan, maka akan menjadi negatif V pangkat negatif 2 dv per dx. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, substitusikan ke persamaan awal. dy per dx-nya ganti dengan negatif V pangkat 2 dv per dx. Y-nya ganti dengan V pangkat negatif 1. Sehingga persamaannya nanti akan menjadi seperti ini. Jadi semua yang di persamaan awal itu ganti nilainya dengan ini. Sedangkan dy per dx-nya ganti dengan ini. Selanjutnya, kedua ruas sama-sama kita bagi dengan V pangkat negatif 2. Ini kita bagi dengan V pangkat negatif 2 akan menjadi negatif 1. Ini sendiri sisanya akan menjadi V. Sedangkan yang di sebelah kanan akan menjadi V pangkat X. Selanjutnya adalah diperoleh seperti ini. Ini adalah hasil pembagiannya tadi ya. Ini hanya dipindahkan saja, ini sama-sama dikalikan dengan negatif, akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan faktor integral. Jadi, faktor integral ingat yang sebelumnya tadi, maka di sini Px-nya itu adalah 1. Berarti faktor integralnya adalah E pangkat integral 1 dx. Itu adalah E pangkat X. Maka selanjutnya kan tinggal dikalikan aja ya. Faktor integralnya ini kalikan ke persamaan ini. Maka akan diperoleh seperti ini. Jika sudah seperti ini, rubah bentuknya dari yang ini, itu sama dengan dv E pangkat X dx, itu sama dengan negatif E pangkat 2 E pangkat 2X. Selanjutnya tinggal kita integralkan kedua ruas, maka ini akan menjadi E pangkat X. Ini integral. Integralnya itu sendiri adalah seperti ini. Jadi yang di bawah ini sudah kita sama-sama bagi dengan E pangkat X ya. Jadi ini tadi sudah, ini E pangkat 2X dibagi dengan E pangkat X, sisanya adalah seperti ini. Begitu juga dengan yang sebelah. Apakah sudah selesai langkahnya? Ini masih belum. Selanjutnya adalah kita kembalikan V itu ke Y. Jadi ini adalah hasil yang kita peroleh tadi. Nah, selanjutnya si V ini kita kembalikan lagi. Kita ganti ke Y. Tadi V itu adalah Y pangkat negatif 1. Berarti si V-nya ini ganti. Maka akan diperoleh seperti ini. Berarti Y-nya itu sendiri sama dengan 1 per dari keseluruhannya. Berarti 1 per negatif setengah E pangkat X ditambah dengan C E pangkat negatif X. Ini juga bisa kita sederhanakan dengan cara mengalihkan kedua ruasnya gitu ya. Jadi yang di bagian atas penyebut dan pembilangnya itu sama-sama kita kalikan dengan P pangkat min X. Oke, ya, jadi jika kita sederhanakan, oke, jadi itu sama-sama kita sederhanakan dengan bagian penyebut dan pembilangnya kita kali dengan E pangkat negatif X, maka akan diperoleh seperti ini. Maaf, di sini saya ada sedikit kesalahan. Kita kalikan dengan E pangkat X. Di sini habis. Nah, di sini itu harusnya menjadi E pangkat 2X ya. Jadi di sini harusnya ada 2-nya. Jadi jika misalnya nanti adik-adik ingin menulisnya atau penyampaiannya seperti ini, itu boleh. Atau mau menyederhanakannya menjadi bentuk seperti yang di bawah, juga boleh, silakan. Nah, sekian materi dari video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami materi terkait dengan metode substitusi dan juga dengan metode faktor integral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.